Jadi ketua kita bisa disebut Raja Sawer. Jadi gitu ya. Sukses terus buat APBN Bekasi. Terima kasih juga buat inisiator APBN Pak Haji Yebot. Mungkin kalau nggak ada perjuangan beliau, nggak ada cerita ini ya. Enggak. Jadi kita nggak lupa juga terima kasih buat Pak Haji. Jadi panitia, juri itu nggak perlu pusing. Cuma ada kode dari pengawas APBN aja. Ini burung dewasa nih, nggak bisa masuk di patrol list gitu. Jadi panitia fokus di panitia, juri fokus ngejurin. Nggak ada debat pertanyaan. Oh burung begini dibilang patrol, dibilang apa, dibilang dewasa, dibilang ini ya. Itu enaknya di Bekasi gitu kan. Jadi walaupun permintaannya nyeleneh, ribet-ribet, tapi ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Kalau dibilang ribet sebenarnya permintaannya bukan kelas pastol lah, tapi enaknya begitu, ngasih bonus buat penangkar biar pemain pada datang. Ada juga ngasih proteksi di lapangan di satu saat ada burung dewasa, nanti yang ngeblok kita, yang ngeblok dari penangkar APBN. Kita di tempatnya Pak Tua ya, Asen Bang Budi, rumahnya keren banget di kota Martin, kayak tuannya Demang Jawong ya. Kayak rumahnya tuan Demang Jawa kan. Kita hari ini kesini mau ngambil lawan, ngambil jagoan nih, punya apa nih? Tapi kita mau tanya-tanya masalah program APBN Bekasi nih, depannya nih. Bukan kemarin kita udah ada ini, udah sempat jalan berapa kali? 2 kali safari ya? 3 kali safari ya. Yang pertama di Babon, terus di BBC, Sama di mana itu? di BBC sama di Ayang ya? Yayang. Sebelumnya malah 4 kali. Oh yang di itu yang di mana? Limo, Taman Limo. Di Limo. Oh yang di Limo 4 kali berarti ya. Itu kan kalau hadiah saya lihat standar, cuma yang menarik nih ada bonus nih. Juara 1 bonusnya 2 juta, 1 juta, 500. Cuma ada usulan jangan terlalu jomplang lah, dibagi rata katanya. Juara 1, 2, 3-nya. Nah ini dananya dari mana ini? Kalau dana untuk bonus itu kita dari anggota juga, penangkar yang udah penangkar. Jadi konsepnya itu kita konsep itu APBN di Bekasi itu sebagai komunitas profesi. Jadi lebih kita menonjolkan aspek bisnisnya. Jadi di situ itu bonus itu tujuannya adalah sebagai sarana promosi trotol produk penangkar formil Bekasi. Oh, jadi dengan adanya bonus begitu merangsang pemain nih. Berarti lebih baik beli trotol dari penangkar APBN Bekasi biar kalau main ada bonusnya gitu ya. Tapi saya dengar juga banyak penangkar dari luar Bekasi pengen gabung nih. Banyak sekali penangkar untuk di luar Bekasi ingin gabung di Bekasi. Dan itu mungkin dari mereka karena itu geliat di Bekasi itu mungkin versi mereka mungkin lebih menggeliat lah di Bekasi. Jadi di Bekasi itu jadi kita itu untuk tiap bulan minimal itu 1 kali safari. Jadi kemarin terakhir di Yayang itu udah keempat ya. Keempat itu. Kemarin yang di JBBC itu sempat ada support dari Pak juga ya. Itu yang dewasa berapa gandangan? 60-an ya? 40 lebih lah. 40 lebih. Kalau yang pastol 60 lebih. Oh yang pastol yang 60. Oh yang pastol yang 60. Kalau di program APBN Bekasi sendiri jalan pastol, dibikin pastol ini perlu dijelasin nih. Aturan pastol itu gimana sebenarnya? Jadi gini, kenapa kita lebih cenderung ke pastol itu? Nah itu kita tadi konsep bisnisnya itu. Jadi itu lebih merangsang penikmat untuk membeli trotol, cepat membeli trotol dan cepat melombakan. Oh gitu. Terus untuk di
kelas dewasa itu hanya sekali atau 2 kali, itu sebagai selingan aja untuk ini, karena ya itu banyak mereka yang kalau yang kita gerakkan itu di Bekasi itu kan penangkar itu banyak pakai murni burung-burung konservasi ternakan mereka sendiri. Kalau dimasukin itu burung-burung siluman, hancur mereka gitu. Tapi memang sarana promosinya sih juga kena, kayak kemarin kayak yang di JBBC saya lihat ada yang juara 1, juara 2 langsung disamperin ya. Jadi yang di sesi pastor itu yang nonton juga bukan cuma penangkar aja, pemain-pemain yang lain juga pada nonton juga. Mereka pada keliling nih. Ada punya Om Didik ya kemarin yang nyemplung itu kan, harusnya juara 1 tapi nyemplung. Itu kalau nggak juara, tetap ada yang nyamperin, juara nggak? Gitu kan. Terus yang punya siapa? Pak Supiawan, Pak itu Supiawan. ada penawaran 40 juta nggak dilepas sama dia. Rotolan penawaran 40 juta. Kayak kemarin yang di Yayang, juara 1-nya punya Om Didik ya. Om Didik, Itu juga begitu turun, langsung ada yang ngejar juga. Gitu. Jadi emang sarananya bagus buat buat promosi produk mereka ya, produk penangkar ya. Dan tapi pertanyaan ini, ada paksaan nggak buat ngumpulin dananya, buat ngundang itu ada paksaan nggak? Tidak ada paksaan. Jadi kita memberikan doktrin dulu ya, kita ingin ke para penangkar, dan itu kenapa kayak gitu, apa tujuan kita bikin itu yang kita jelaskan sejelas-jelasnya ke mereka, orientasi kita itu kemana, tujuan kita itu kemana. Kalau selama itu ya mereka kan juga punya intuisi bisnis juga, karena dia nangkar mulai otomatis mau jual gitu kan. Nah itu ya intuisi itu yang kita timbulkan dari itu. Jadi di sini itu kita sebagai sarana promosi bersama. Jadi biaya promosi kalau kita ini bareng-bareng kan kecil, ringan gitu. Jadi kalau kayak kata Pak Ketua tadi, kalau promosinya bareng-bareng jadi lebih ringan ya, dengan apa? Jadi modelnya buat bonus itu patungan ya. Tapi saya nanya dulu nih, ini kan penangkar juga nih yang sebelah kita nih. Ngerasa terpaksa kan ya, berarti kita gitu ya? Enggak terpaksa, karena kita tahu tujuannya kan apa? Tujuannya untuk tadi itu promosi produk kita. Kalau saya sih nggak merasa terpaksa, dan saya pikir teman-teman juga sama juga ya. Ya, dan terbukti itu beberapa kali ya kan banyak yang ini aktif untuk ikut apa saweran lah, ikut Ya, pasti ikutin. Satu lagi ada ini kemarin itu di grup itu ini. Setelah dengan adanya event-event yang kita lakukan, itu indenan sakit semakin mengekor. Jadi penangkar. Makin mengekor. Jadi itu secara tidak langsung itu secara ini sudah kita ini apa aspek bisnis yang kita itu targetin itu sudah kena. Ya. Betul. Jadi emang harus berkorban dulu ya dari kita untuk kita ya. Betul. Tapi itu juga nggak lepas dari pengorbanan Pak Jebo tentunya. Bagaimana awal bentuk APBN ini ya. Ini bisa disebut ketua tembak dulu nih. Ketua tembak dulu nih. Terus dari hasil lomba trotor itu kemarin juga emang yang juara-juara itu udah kemarin berapa kali saya lihat juga yang burung-burung prospek tuh udah langsung jadi buruan pemain ya. Salah satunya Mervin juga ini kan penangkar plus pemain. PP penangkar plus pemain. Kalau ada burung yang indah-indah dia mau udah. Ini punya Om Didi kemarin juara 1 di Serendeng. Kenapa lolos? Tadi gimana transaksinya sama Om Didik? Negonya belum dihitung mana? Sama Om Didik itu karena kalau menang kita ngerayainnya makan mie godok sama Makan bareng. Jadi nagih ya. Sambil nunggu hilang.
maaf ya. jadi memang benar apa sarana promosi kalau kita cuma posting istilahnya trotolan lagi ngecun ini emang kurang kena ya. Kayak apa? Om Ergun juga lihat punya Om Didi kemarin. Apa yang mungkin. Emang kalau promosi langsung di lapangan itu emang lebih pas ya. Kayaknya kelihatan, faktornya kelihatan ya. Jadi lebih enak ya. Terus ngomong-ngomong ini besok kan di Bekasi Raya nih mau ada juga nih Piala Jaguar nih ya. Piala Jaguar kebetulan tadinya kelas trotol itu cuma ada satu aja. Ada dengan PBN dewasa sama pastol wajib dengan PBN satu kelas. Tapi kata Pak Ketua udah bikin 2 katanya. Nah ini kita minta tanggung jawab Pak Ketua nih. Kira-kira besok rame nggak nih dengan PBN nih? 2 kelas nih. Kalau untuk kelas pastol itu kan ujung tombaknya itu kan penangkar. Kalau penangkar mah saya bisa kasih jaminan itu 40 gantangan pasti lebih lah. Kalau ada penangkar ya. Anggota di Bekasi itu 140 penangkar. Anggap aja 30% yang datang. Siap. Sampai kemarin juga di Bogor juga. Itu penangkar saja ya, penangkar saja. Belum yang itu dia punya customer kayak gitu, customernya pasti digeret-geretin sama penangkar itu. Memang orientasinya ke situ. Ini per hari ini aja. Sekarang tanggal berapa ini? Ini tanggal 15 nih, per hari ini aja yang udah pesen pastol tuh udah ada 15 pastol. Itu pasti kalau saya rasa itu bukan penangkar, pemain pasti itu. Orang mereka nanya-nanya, pastol yang gimana sih? Kelasnya gimana? Saya bilang pokoknya Umur 15 bulan. maksimal 15 bulan. Maksimal 15 bulan. Maksimal 15 bulan. Terus yang kedua itu proteksi yang mungkin teman-teman juga belum itu jadi gini. Untuk kelas pastol itu kita batasin itu jadi itu irama lagu, susunan irama lagunya, irama lagu. Jadi kalau burung-burung pastol irama lagunya itu bisa dikatakan 1000 banding 1 yang sudah tersusun. 1000 banding 1 yang sudah tersusun. Memang ada burung pastol yang itu sudah tersusun, itu termasuk istimewa. Dan itu jadi impian kayak Om Mertin kayak gini. itu jadi kayak kemarin walaupun durasinya dapat kayak punya Om Didi kemarin juga putus. Jadi kalau pastol itu yang kita adu itu variasi lagu. Variasi materi lagu. Terus burung itu bawain lagunya bagaimana? Burung itu bawain lagunya bagaimana? Panjang-panjang, utuh atau tidak utuh kayak gitu. Terus durasi itu dalam artian dia bunyi terus ini. Tapi kalau sudah burung itu ngerol, ya kan? Itu kan penilaian tertinggi itu kan burung itu kan ngerol. Ngerol itu pasti akan keluar irama lagunya karena dari susunan itu materi lagu A, B, C, D kayak gitu dijadiin satu, jadi buka tutupnya bagaimana nyambung jadi satu, itulah jadinya itu katakan irama lagu kan keluar harmoninya. Nah itu kalau pastol nggak ada begitu ya. Nggak ada. Kalau itu ketahuan yang kayak gitu kita dis. Jadi enaknya di kelas pastol ini panitia, juri nggak perlu pusing. Pokoknya pengawasan semua ada di APBN. Betul. Jadi begitu ada burung di pertanyaannya yang jawab APBN nanti. Jadi ada pengawas dari APBN. Jadi panitia, juri itu nggak perlu pusing. Cuma ada kode dari pengawas APBN aja. Ini burung dewasa nih, nggak bisa masuk di pastol list gitu. Jadi panitia fokus di panitia, juri fokus ngejurin. Nggak ada debat pertanyaan. Oh burung begini dibilang pastol, dibilang apa, dibilang dewasa, dibilang ini ya. Itu enaknya di Bekasi gitu kan. Jadi walaupun permintaannya nyeleneh, ribet-ribet, tapi ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Kalau dibilang ribet-ribet sebenarnya permintaannya.
bukan kelas pastol lah. Tapi enaknya begitu, ngasih bonus buat penangkar biar pemain pada datang. Ada juga ngasih proteksi di lapangan di satu saat ada burung dewasa, nanti yang ngeblok kita yang ngeblok dari penangkar APBN. Jadi gitu ya, Ya. Om Edwin, Pak Hasan, terima kasih. Jangan lupa ya, Piala Jaguar tanggal 4 Oktober di Harapan Indah. pasti ada cerita lagi. Gitu. Ada cerita lagi nanti. Tapi minimal kita angkat jempol lah buat penanganan PPN lagi. Istilahnya udah bisa kompak ya, udah bisa solid bergerak ya. Walaupun judulnya saweran, ini berarti udah saweran mulai nih. Saweran kelima. Nah, ini keenam. Jadi udah saweran ke-6. Jadi ketua kita bisa disebut Raja Sawer. Jadi gitu ya. Sukses terus buat APBN Bekasi. Terima kasih juga buat inisiator APBN Pak Haji Yabot. Mungkin kalau nggak ada perjuangan beliau juga Nggak ada cerita ini. Nggak ada cerita ini ya. Enggak. Jadi kita nggak lupa juga terima kasih buat Pak Haji. Terima kasih. Selamat sore.